Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya, Yulian Ahmad, dalam mata kuliah Hukum Organisasi Internasional. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan mendiskusikan tentang aspek-aspek pembentukan organisasi internasional. Adapun materi pertemuan hari ini adalah aspek filosofis, aspek administratif, aspek hukum, aspek struktural yang meliputi sejarah atau tema atau latar belakang berdirinya organisasi internasional, personalia internasional, anggaran organisasi internasional, masalah konstitusional organisasi internasional, masalah prosedural dalam organisasi internasional, dan kelembagaan dalam organisasi internasional yang bersangkutan. Nah, saudara-saudara sekalian, marilah kita awali kuliah kita dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Baik, aspek yang pertama adalah aspek filosofis. Aspek filosofis merupakan aspek pembentukan organisasi internasional yang berkenaan dengan falsafah atau tema-tema pokok yang diusung oleh organisasi internasional atau sejarah organisasi internasional, atau juga bisa meliputi latar belakang dibentuknya organisasi internasional. Misalnya, tema keagamaan, seperti organisasi konferensi Islam. Kemudian tema perdamaian, seperti ASEAN, seperti PBB, dan sebagainya. Kemudian tema penentuan nasib sendiri, misalnya organisasi of African Unity, organisasi kesatuan negara-negara Afrika. Nah, kemudian tema kerjasama ekonomi, misalnya Asian Pacific Economic Cooperation atau organisasi Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Nah, kemudian tema yang selanjutnya adalah tema latar belakang yang sama, seperti misalnya Commonwealth. Di latar belakangnya adalah bekas-bekas negara bekas jajahan Inggris. Yang kedua, aspek administratif. Aspek administratif ini adalah aspek yang berkenaan dengan administrasi organisasi internasional. Misalnya, pertama, adanya sekretariat tetap atau permanent headquarters yang pendiriannya dibuat melalui headquarters agreement dengan negara tuan rumah. Jadi ada perjanjian antara organisasi yang bersangkutan dengan tuan rumahnya. Yang kedua, adanya pejabat sipil internasional atau international civil servant. Yang ketiga, organisasi itu mempunyai anggaran atau budgeting yang diatur secara proporsional. Dari mana anggaran itu didapatkan dan untuk apa anggaran itu dibelanjakan. Baik. Yang ketiga adalah aspek hukum. Saudara-saudara sekalian, aspek hukum ini adalah aspek yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan konstitusional dan permasalahan-permasalahan prosedural di dalam organisasi internasional yang bersangkutan. Nah, yang pertama, di dalam aspek hukum ini diperlukannya adanya konstituen instrumen. Jadi instrumen pokok dari organisasi internasional itu. Misalnya kalau PBB ya piagam PBB atau Charter United Nations Organization, atau kalau ASEAN ada deklarasi Bangkok. Di mana di dalam konstituen instrumen itu memuat prinsip-prinsip dan tujuan organisasi internasional, struktur organisasi internasional, dan cara organisasi internasional itu bekerja. Yang kedua adalah aspek hukum ini meliputi bahwa organisasi internasional itu dapat bertindak sebagai pembuat hukum yang menciptakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam berbagai instrumen hukum, misalnya perjanjian-perjanjian. Jadi organisasi ini juga dapat melakukan fungsinya sebagai subjek hukum internasional. Dan yang ketiga adalah mempunyai
personalitas atau kemampuan hukum secara internasional. Nah, personalitas hukum ini dapat dikatakan ada dua. Yang pertama adalah personalitas yuridis dalam kaitannya dengan hukum nasional. Apa artinya? Personalitas yuridis ini adalah yaitu bagaimana personalitas yuridis ini kaitannya dengan hukum nasional. Dan ini dapat dilihat khususnya apabila suatu organisasi internasional akan mendirikan sekretariat tetap atau mendirikan markas besar. Jadi markas besar dari organisasi internasional tersebut. Tadi melalui Headquarter Agreement, perjanjian tentang markas besar. Contohnya markas besar PBB yang ada di New York, yang ada di Belanda, di Swiss, di Austria. Nah, itu ada perjanjian ada agreement antara PBB dengan negara-negara Belanda, Amerika Serikat, Swiss, dan Austria. Nah, kemudian ASEAN dengan Indonesia. Jadi ada perjanjian Headquarters Agreement antara ASEAN dengan Indonesia. Karena di mana kita ketahui bahwa markas besar atau sekretariat tetap ASEAN itu berkedudukan di Jakarta. Nah, ini Headquarters Agreement itu mengatur mengenai keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh pejabat sipil internasional termasuk pejabat-pejabat organisasi internasional yang berada di negara yang bersangkutan. Jadi di samping ada kekebalan diplomatik, juga ada kebebasan pajak dan ada privilege yang dimiliki oleh organisasi internasional yang bersangkutan. Nah, yang kedua, personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum internasional. Personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum internasional ini dapat diartikan bahwa organisasi internasional itu memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban ini antara lain mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di pengadilan internasional, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, mempunyai kekebalan atau imunitas, mempunyai hak-hak istimewa atau privilege. Nah, permasalahan mengenai personalitas yuridik ini secara internasional ini yang dimiliki oleh organisasi internasional ini, ya, pertama kali muncul itu pada kasus reparation for injuries suffered in the service of the United Nations. Jadi terkenal dengan reparation for injuries case. Itu di mana muncul kasus ini, personalitas yuridik tidak diragukan lagi dengan kasus ini. Di mana kasus itu kita ketahui bahwa ada pejabat PBB yang dibunuh oleh militansi Israel, dan kemudian PBB mempunyai kewenangan untuk menuntut. Nah, kemudian aspek yang keempat adalah aspek struktural. Itu adalah aspek yang berkenaan dengan permasalahan kelembagaan yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut. Misalnya, organisasi itu memiliki organ pokok atau principal organs, ya, dan organ tambahan atau subsidiary organ. Ya. Nah, kemudian memiliki komisi atau komite dan subkomisi atau subkomite. Kalau misalnya di dalam PBB itu ada organ-organ pokok, majelis umum, dewan keamanan, ya, dewan ekonomi dan sosial, dewan perwalian, dan mahkamah internasional. Yang lain adalah organ-organ yang tambahan atau organ yang bukan termasuk organ pokok seperti ILO, WHO, FAO, dan sebagainya. Nah, inilah saudara-saudara sekalian materi kita hari ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahami materi tentang aspek-aspek pembentukan organisasi internasional yang tadi meliput aspek filosofis, aspek administratif, aspek hukum, aspek struktural, ya, dan
saudara juga memahami tentang sejarah atau tema atau latar belakang berdiri organisasi internasional, personalia organisasi internasional, anggaran organisasi internasional, masalah konstitusional organisasi internasional, masalah prosedural dalam organisasi dan kelembagaan dalam organisasi internasional yang bersangkutan. Bila ada pertanyaan atau hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat disampaikan pada pertemuan online berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Mari kita akhiri kuliah kita ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.